Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nuraini dengan NPM 192151097 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi kelas 2019C. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil MPD. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina 'ajaba idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut merupakan bunyi dari surah Al-Kahfi ayat ke-1 sampai ke-10. Nama Al-Kahfi sendiri diambil dari cerita Ashabul Kahfi yang berarti penghuni gua, di mana cerita tersebut dijelaskan dalam surah Al-Kahfi pada ayat ke-9 sampai 26. Pada ayat tersebut dijelaskan mengenai 7 orang pemuda atau disebut dengan the seven sleepers yang tidur dalam gua selama bertahun-tahun. Selain itu, dalam surat ini juga terdapat berbagai cerita lain yang mengandung banyak pelajaran sehingga dapat berguna bagi kehidupan manusia. Ibnu Katsir berpendapat mengenai sebab diturunkannya surah Al-Kahfi. Ia menjelaskan bahwa surah Al-Kahfi diturunkan sebab peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, kaum Quraisy ingin mempertanyakan perihal kenabian dari Nabi Muhammad SAW kepada pendeta Yahudi. Lalu, pendeta itu mengirim 3 utusan untuk mempertanyakan 3 hal kepada Rasulullah. Pendeta berkata, jika Muhammad mampu menjawab 3 hal tersebut, maka ia benar-benar nabi yang diutus. Tapi jika tidak, maka ia hanyalah orang-orang yang mengada-ngada. Manakah 3 hal itu? Yang pertama yaitu meliputi sekelompok pemuda yang pergi pada masa terdahulu. Kemudian ia juga mempertanyakan seorang laki-laki penjelajah sehingga ia mencapai belahan bumi sebelah timur dan sebelah barat. Serta
ia mempertanyakan juga perihal ruh dan penjelasannya. Setelah 3 hal tersebut dipertanyakan kepada Rasulullah, beliau menjanjikan akan menjawab esok hari. Namun sampai 15 malam Nabi tak kunjung dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum Quraisy pun menunggu dan keadaan tersebut sempat menjadi geger di kota Mekah. Nabi sangat sedih karena sampai saat itu Jibril tak kunjung datang untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan Nabi pun berlipat karena mendapat gunjingan dari penduduk Mekah. Akhirnya Jibril datang dengan membawa wahyu, yaitu surah Al-Kahfi, di mana surah ini mengandung teguran atas kesedihan Nabi terhadap kaum Quraisy. Juga surah ini diturunkan sebagai jawaban atas 3 hal yang dipertanyakan oleh pendeta Yahudi tadi. Demikian video ini saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.